Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. I am Indah. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Project Based Learning or PBL, pembelajaran berbasis proyek. Check it out. Pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning or PBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi tertentu dalam pembelajaran yang mengubah atau membalikan wajah kelas tradisional. Maksudnya, melalui pembelajaran ini, pembelajaran di kelas yang umumnya menggunakan pembelajaran konvensional menjadi lebih inovatif. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik melakukan investigasi atau penyelidikan melalui pertanyaan terbuka, menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan produk. Selain itu, dalam pembelajaran ini disetting agar peserta didik yang lebih aktif dalam pembelajaran dengan bekerja sama dalam satu kelompok. Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang berbasis pada peserta didik, student center, dan dapat dipilih serta digunakan oleh guru sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang akan memberikan warna baru dalam pembelajaran yang umumnya cenderung konvensional. Fokus pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning or PBL, bertujuan agar peserta didik dalam pembelajaran dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui proses penyelidikan yang terstruktur dan menghasilkan produk, dan berbeda dengan pembelajaran tradisional yang umumnya sekedar mendapat teori-teori yang dihafal saja. Dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat pengetahuan dan keterampilan yang bermakna jangka panjang. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning or PBL, didukung oleh teori belajar konstruktivisme. Dalam pandangan konstruktivisme oleh Piaget dikemukakan bahwa pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Inti dari pembelajaran konstruktivisme meningkatkan pengetahuan dalam ranah akademik, sosial, dan personal secara bersamaan. Secara konsepsi, pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti dan media pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis terhadap permasalahan yang diajukan dan menghasilkan informasi melalui aktivitas-aktivitas dan bentuk nyata sebagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek awalnya dikenalkan oleh John Dewey, memungkinkan peserta didik melakukan berbagai pilihan dalam proses pembelajaran. Peserta didik bekerja sama dalam berbagai tugas yang berbeda yang berkaitan dengan proyek. Karena pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning or PBL bermakna terpadu dan aktif, maka guru menemukan lebih banyak kesempatan menantang peserta didik pada tingkat kemampuan mereka sendiri. Peserta didik menjadi berpengalaman dalam melakukan pekerjaan proyek dan menantang diri mereka sendiri satu sama lain untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, menemukan lebih banyak sumber pembelajaran, dan membuat proyek yang lebih informatif. Peserta didik belajar dengan terlibat dalam proyek-proyek dunia nyata dan setiap aspek perubahan pengalaman mereka. Pembelajaran model ini juga menyebabkan pergeseran peran guru tidak lagi sebagai ahli menyampaikan konten atau hanya membagikan informasi dalam potongan yang kecil. Penerapan model pembelajaran ini dapat menjadikan suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan sehingga peserta didik lebih bersemangat dalam belajar dan lebih peka terhadap lingkungan dikarenakan mereka lebih aktif dalam belajar, menghadapi kondisi real dalam kehidupan, dan menghasilkan produk atau karya tidak sebatas pada menghafal teori atau menerima informasi saja. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning or PBL, memiliki beberapa prinsip. Menurut Thomas, prinsip-prinsip tersebut yaitu: pertama, sentralistis. Dalam prinsip sentralistis menegaskan bahwa kerja proyek adalah esensi dari kurikulum. Peserta didik belajar konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Jadi,
kerja proyek bukan artifisial atau tambahan dan aplikasi praktis, melainkan merupakan sentral dari kegiatan pembelajaran di kelas. Kedua, pertanyaan pendorong atau penuntun. Prinsip pertanyaan penuntun berarti bahwa kerja proyek dimulai dengan berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang mendorong peserta didik berusaha memperoleh konsep atau prinsip-prinsip tertentu. Ketiga, investigasi konstruktif. Prinsip investigasi konstruktif merupakan proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry atau penyelidikan, pembangunan konsep, pemecahan masalah, dan keputusan. Keempat, otonomi. Prinsip otonomi mengandung pengertian bahwa terdapat kemandirian peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan supervisi yang minimal, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, realistis. Prinsip realistis berarti bahwa proyek yang dilakukan berhubungan dengan kehidupan nyata dan bukan dibuat-buat. Peserta didik membuat suatu proyek yang nyata dan berfokus pada permasalahan yang otentik dan bukan simulasi. Pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning or PBL, memiliki karakteristik pembelajaran sebagai berikut. Pertama, peserta didik membuat keputusan tentang kerangka kerja. Kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Next, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Selanjutnya, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Kemudian, produk akhir peserta didik dalam mengerjakan proyek dievaluasi secara kualitatif. And the last, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Yang terakhir, langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning or PBL, menurut The George Lucas Educational Foundation adalah sebagai berikut. A. Penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial. Pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Topik penugasan dikaitkan dengan dunia nyata yang relevan dan bermakna untuk peserta didik, dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. B. Mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. C. Menyusun jadwal. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam penyelesaian proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: pertama, membuat timeline atau alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek. Kedua, membuat deadline atau batas waktu akhir penyelesaian proyek. Ketiga, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Keempat, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Kelima, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara. Next, D. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik.
Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. I. Menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik terhadap tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. And the last is F. Mengevaluasi pengalaman. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Cukup sekian presentasi kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.